Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Rabiatul Alawiyah dengan NIM 0484238895 dari program studi Sistem Informasi akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Jadi ini adalah perintah-perintah dari tugas 2 jaringan komputer. Itu laporan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan dari tingkat mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Jadi ini adalah perintah-perintahnya. Langsung aja kita buka aplikasi CMD. Langsung aja ke perintah pertama, yaitu CD. Perintah CD ini adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu CLS. CLS atau clean the screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Jadi kita klik CLS ini untuk hapus atau di clean. Lanjut ke perintah selanjutnya adalah perintah ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ifconfig. Perintah ifconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, network, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ifconfig all. Ifconfig all ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ifconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, DNS maupun MAC address yang digunakan. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ifconfig. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ifconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis dari ifconfig. Selain itu, kita juga dapat berikan contoh-contoh dari penggunaannya. Contohnya ifconfig all, so detail information, venue adaptation. Okay. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ifconfig release. Ini ya. Config ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kita lanjut ke ifconfig rename. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alam IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lanjut ke nomor 10, yaitu ifconfig display DNS. Ifconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Oke, selanjutnya kita ke perintah selanjutnya, yaitu ifconfig push DNS. Ifconfig push DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu ifconfig register ini. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi kita lanjut ke
Perintah ini digunakan untuk menampilkan bekas bantuan untuk perintah ini. Kita bagi contoh sama pada buku panduan 10, 2, 5, 4, 2, 5, 5, 5. Perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam suatu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Untuk melakukan perintah ini, kita dapat mengetikkan perintah ping ditambah dengan hostname-nya atau dengan mengetikkan perintah ping ditambah dengan IP address yang akan dituju. Sebagai contoh ini. Kalau kita ping google.com sama ya, google.com. Selanjutnya kita ke next step. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, Nextstart sama dengan Task Manager. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Nextstart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Ini masing-masing ada output dari Nextstart. Yang pertama ada proto. Kalau proto ini menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP. Kalau di saya ini TCP atau UDP. Yang kedua ada local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Selanjutnya ada foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Yang terakhir ada state. Kolom ini menunjukkan status dan koneksi yang sedang terjadi. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu tracker. Tracker ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antar host dan tujuan. Sekarang sebagai contoh, kita akan melakukan tracker pada halaman Microsoft. Tracker Microsoft.com. Dengan melalui tracker, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Dari hasil yang dilakukan, bahwa koneksi digunakan cukup baik. Lihat 10 hops atau loncatan untuk mencapai tujuan. Waktu menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Adapun tanda seperti ini, bintang ya, atau pesan request timeout adalah hasil tracker tersebut berarti disitulah masalah yang terjadi pada koneksi internet. Ini request timeout. Ini ada masalah pada koneksi internet. Jadi kita lanjut ke berikutnya, yaitu cat ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracker. Kita langsung aja ke perintah berikutnya, yaitu ns. Ke perintah 17 yaitu ns lookup.
lookups adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita langsung saja ke perintah ke-18 yaitu next. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh Nets, seperti mengkonfigurasi peraturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Yaitu yang ke-19 itu route. Route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta route atau gateway. Ini kalau ini route pin. Ketika route pin di CMD, maka akan informasi seperti pada berikut. Lanjut ke perintah terakhir yaitu net. Ketika kita menggunakan net di CMD, maka akan melihat opsi seperti tampilan, penggunaan, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Ini sudah saya coba semua dari 20 perintah yang ada pada tugas, mulai dari CB, CLS, dir, terus config, lanjut lagi ada config request, config renew, config display DNS, dan lain-lain, serta pin dan record, dan semuanya sudah saya kerjakan semua. Sekian laporan tugas dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena masih tahap pembelajaran. Mohon koreksi dan bimbingannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.